Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD 1 Cepoko Jajar, yang kami hormati teman-teman calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Bantul. Izinkan pada siang hari ini kami menyampaikan aksi berbagi aksi nyata pada modul 1.4. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk saling berbagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah tergabung pada Jimit kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami share screen untuk hasil aksi nyata pada modul 1.4 terkait budaya positif di kelas 5 SD 1 Cepoko Jajar. Perkenalkan, nama saya Ari Nurweni dari SD 1 Cepoko Jajar, CGP Angkatan 3 tahun 2021. Baiklah, kami share screen untuk PowerPoint. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Selamat datang Bu Mutrika. Terima kasih. Ini dari TK Asyah Pembina Banguntapan. Nggih, kami mulai nggih. Judul kami membangun budaya positif di kelas. Khusus untuk kelas saya itu adalah kelas 5 SD 1 Cepoko Jajar. Nah, apa itu budaya positif, kemudian implementasinya di kelas, nanti kita akan bahas bersama-sama, kemudian nanti kita akan tanya jawab bersama terkait dengan kegiatan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan pada kelas kita masing-masing. Sebagai pendahuluan, saya kutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro dari Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun 1937. Jadi Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini dari lampiran 1 Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun pertama, nomor 1, 2, 3, 4, bulan November Desember 1936 dan Januari Februari tahun 1937. Jadi kenapa saya ambil dari pernyataan KHD ini? Karena sejatinya guru itu seperti petani dan murid itu seperti tanaman. Jadi apapun bentuk benih atau apapun bentuk siswa kita, dari awal mereka masing-masing memiliki kodrat alam yang berbeda. Jenis tanaman padi, jenis tanaman seorang petani yang ingin menanam padi misalnya, benihnya itu berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Tugas petani adalah bagaimana dia menciptakan kondisi tanah yang ideal untuk menanam padi, kemudian bagaimana dia memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi, dan lain sebagainya. Sama seperti seorang pendidik, siswa kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dan pada kondisi yang berbeda, mereka memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Ada siswa kita yang perlu bimbingan kita lebih banyak. Ada juga siswa kita yang sekali dibimbing dia langsung paham. Jadi masing-masing memiliki kondisi yang berbeda.
Tugas kita sebagai pendidik bagaimana kita mencapai suatu tujuan pembelajaran, namun dengan kondisi siswa yang berbeda-beda dan kita tetap menghargai apapun kondisi mereka. Kita perlu menciptakan suatu pembelajaran yang positif, bagaimana mengkondisikan kelas seperti seorang petani, bagaimana mengkondisikan tanah, kemudian memberi pupuk dan air, bagaimana kita memberi pemahaman kepada mereka, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu, bagaimana kita menciptakan kondisi kelas yang ideal, lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran, agar siswa kita tidak terbebani maupun takut ketika harus belajar. Kadang ada beberapa kondisi siswa kita ketika belajar karena terpaksa, bukan karena memang dia memiliki keinginan atau kebutuhan untuk bersekolah maupun belajar di kelas. Jadi tugas kita bersama bagaimana kita bisa membawa siswa kita tanpa ada tekanan dari manapun sehingga siswa kita belajar dengan aman dan nyaman dan bahagia. Seperti semboyan dari KHD, selamat dan bahagia. Selanjutnya, dari pemaparan KHD tadi, dapat kita pahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Misalnya, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Seperti yang saya sampaikan, ada beberapa kondisi siswa kita dari rumah memang ke sekolah itu karena terpaksa, bukan karena keinginan dari dalam dirinya. Jadi tugas kita bagaimana membawa siswa untuk bukan karena takut, bukan karena tekanan, tapi memang mereka merasa aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Karena masing-masing kondisi di sekolah kita berbeda-beda. Dalam satu sekolah pun kondisi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya pasti berbeda pula. Tidak hanya beberapa kelas, dalam satu kelas pun kita memiliki kondisi siswa yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah bukan membedakan tapi memenuhi segala kebutuhan dari murid kita. Selanjutnya terkait dengan D4 positif, bagaimana kita bisa membangun budaya positif baik di kelas kita maupun di sekolah kita. Upaya untuk membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua, yaitu dengan sebagai guru harus memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Kepala sekolah dan guru harus memastikan para guru dan staf mendapatkan dukungan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, serta mendukung dan mengawasi keterlibatan orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Kemudian orang tua akan menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman, sehingga dalam menerapkan disiplin positif yang konsisten dan berpartisipasi dalam pertemuan sekolah, akan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Jadi intinya untuk membangun budaya positif di kelas, baik itu disiplin positif di kelas kita maupun sekolah kita, perlu adanya suatu sinergi atau kerjasama. Kerjasama kita bisa dengan orang tua, kemudian dengan kepala sekolah, maupun rekan guru lain. Bisa juga kita bekerja sama dengan lingkungan sekolah kita, karena ketika siswa belajar di sekolah, pengaruh-pengaruh lingkungan itu pasti ada.
Kita bekerja sama dengan orang tua, misalnya ketika ada rapat POT, kalau di sekolah kami ada POT, Persatuan Orang Tua, di setiap kelas juga ada. Jadi bagaimana kita membangun hubungan positif dengan orang tua ketika kita akan mengadakan suatu program atau disiplin positif di kelas, misalnya pembiasaan mengucap salam, pembiasaan untuk menyapa ketika bertemu, pembiasaan untuk meminta izin. Kemudian kalau kita sebagai orang Jawa membiasakan anak untuk berbahasa Jawa atau berbahasa Kromo dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan anak. Kita perlu komunikasi dengan orang tua juga. Jadi dari rumah pun orang tua mereka akan mendukung. Mereka akan mengkondisikan di rumah pula bagaimana eh, mengkomunikasikan dengan anak sehingga ketika anak berangkat ke sekolah mereka sudah tahu, oh saya hari ini akan belajar bahasa Kromo. Saya hari ini akan belajar tentang bagaimana meminta izin. Jadi ada dukungan positif dari orang tua. Selain itu, yang utama kita juga perlu dukungan dari kepala sekolah selaku penanggung jawab dari program sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai seorang guru, kita harus melibatkan kepala sekolah baik dalam program kita maupun dalam program sekolah kita juga harus mendukung. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan guru lain, misalnya dengan guru kelas sebelum, kalau misalnya saya juga perlu berkoordinasi dengan guru kelas 4 atau guru kelas sebelumnya, sehingga kita bisa mengkomunikasikan kondisi anak bagaimana sebelum di kelas 5. Jadi kita bisa mengetahui latar belakang, kemudian kita bisa memperbaiki apa pembelajaran yang harus kita lakukan dan menambahkan bagaimana kita harusnya belajar ketika di kelas. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan komite sekolah maupun lingkungan sekolah kita, karena pada setiap pembelajaran kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran akan sangat membangun budaya positif di kelas. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi kita tidak bisa menjudgment, oh kamu salah, kamu berlaku seperti ini salah. Misalnya ketika anak tidak piket, kita tidak bisa mengatakan kamu salah. Kamu tidak piket berarti kamu salah. Tetapi kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa mereka tidak piket. Atau ketika mereka berlaku kasar kepada teman yang lain. Mungkin ada beberapa alasan yang bisa kita terima. Kemudian kita bisa memperbaikinya melalui restitusi. Nah, nanti kita akan bahas bersama tentang restitusi. Jadi kita lebih menunjukkan kepada perilaku positif dari peserta didik kita. Jadi dari perilaku positif kita bangun untuk menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita tidak bisa menjudge anak untuk, oh kamu itu anak nakal, oh kamu itu anak tidak baik, oh kamu itu dari keluarga yang broken, misalnya dari orang tua yang misalnya yang berpisah. Jadi kita tidak bisa menjudge anak untuk anak itu anak yang jelek, tidak. Tapi kita bangun dari apa yang positif dari anak tersebut. Jadi lebih ke hal-hal yang positif. Kita lanjutkan, hal ini melibatkan memberikan siswa-siswi pedoman yang jelas untuk perilaku apa yang dapat diterima dan kemudian mendukung mereka ketika mereka belajar untuk mematuhi pedoman ini. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan menyelesaikan masalah, dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda
dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Jadi kita sebagai pendidik atau guru itu baik di sekolah maupun di luar sekolah kita tetap guru. Jadi kita itu sebagai tauladan, sebagai contoh bagi murid-murid kita, sebagai contoh pula bagi lingkungan kita. Karena anak-anak kita tetap mencontoh bagaimana perilaku gurunya. Kita bisa memberikan arahan yang baik kepada anak. Kemudian siswa kita bisa melakukan hal yang sama, tetapi dengan contoh yang nyata. Bagaimana seorang guru memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Tidak hanya memberi ceramah, tetapi kita bisa memberi contoh yang baik. Misalnya kita bisa memberikan contoh anak untuk berkata-kata yang baik. Apabila anak belum bisa memakai bahasa kromo, kalau kita bisa memakai bahasa kromo untuk menghormati orang tua, maka jadikanlah contoh memakai bahasa Indonesia yang baik kepada orang tua, kepada teman-teman, maupun kepada adik kelas mereka. Jadi kita jangan hanya memberikan judgment atau oh kamu berkata kasar, kamu salah. Tidak, tapi kita harusnya memberikan contoh yang baik. Ini juga sebagai cerminan diri saya, semoga saya sendiri bisa memberikan contoh bagi murid-murid saya. Untuk selanjutnya, ini aksi nyata di kelas saya, di kelas 5, bagaimana membangun budaya positif di kelas 5. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas, ini program di kelas saya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak berbuat salah, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan anak tersebut sehingga mereka menjadi lebih baik. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terdapat kesepakatan kelas yang dibuat bersama dan ditempel di kelas. Jadi semua murid dapat membaca apa isi kesepakatan kelas, kemudian bisa melaksanakan kesepakatan kelas bersama. Apabila ada yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas, biasanya di kelas saya nanti ada teman lain yang mengingatkan apa isi kesepakatan kelas, kemudian mereka harus menyepakati atau melaksanakan apa isi kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, semua murid melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, melakukan restitusi atau perbaikan kesalahan apabila tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, sebelum dilaksanakan budaya positif, dilakukan tahap perencanaan, meliputi koordinasi baik dengan orang tua maupun sekolah. Karena kemarin masih ada masa pandemi dan kita hanya terbatas beberapa kali pertemuan dengan murid, jadi kami mengadakan jimit, baik itu dengan siswa maupun orang tua. Kegiatan jimit yang saya lakukan, jadi jam pertama saya melakukan jimit dengan anak-anak dengan pembelajaran. Jadi meliputi belajar sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Kemudian setelah selesai jimit, saya lanjutkan dengan orang tua. Jadi anak dengan orang tua kami jadikan satu room setelah selesai pembelajaran, kemudian kami memaparkan rencana kelas kami yang akan dilaksanakan di kelas 5. Yang kedua, nah ini hasil kesepakatan di kelas 5 kami, ada beberapa kesepakatan, ini pada awal pembelajaran pada sekitar bulan Agustus September, sekitar bulan September, jadi kami membuat kesepakatan kelas di kelas 5, ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk ruangan. Jadi anak-anak baik itu masuk di ruang kelas 5 maupun di ruang kelas lain, ataupun ketika masuk ke ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laborat, mereka akan mengucapkan salam. Jadi memasuki ruang apapun, mereka hendaknya mengucapkan salam atau assalamualaikum. Yang kedua, menyapa ketika bertemu guru atau teman. Jadi pada kasus saya, ada beberapa kali saya bertemu siswa di luar sekolah, di jalan. Kadang ada siswa yang
tidak menyapa, atau bahkan ketika mereka naik motor, mereka lebih cenderung seperti tidak melihat. Jadi ini sebagai tamparan keras bagi saya, kenapa saya tidak memberikan contoh yang baik. Kebetulan yang saya temui adalah mantan siswa yang pernah sekolah di SD kami. Jadi memberi peringatan kepada saya untuk selanjutnya saya bisa lebih baik untuk membimbing siswa agar karakter mereka menjadi lebih baik, baik ketika belajar di sekolah maupun ketika mereka lulus nanti. Jadi dari berawal dari hal kecil hanya menyapa, pada nantinya kita akan terbangun komunikasi yang positif. Jadi kesepakatan kelas kami yang kedua adalah menyapa. Menyapa baik dengan teman ataupun dengan guru. Maupun ketika di lingkungan rumah mereka menyapa dengan orang yang lebih tua atau tetangga mereka ketika bertemu di jalan. Menyapa adalah mungkin hal yang sederhana, tapi dari kegiatan menyapa ini mereka akan terjalin komunikasi, interaksi yang positif. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga adalah masuk sekolah tepat waktu sesuai jadwal. Jadi ketika awal-awal kami ada sebagian memakai jimit, kemudian sebagian bertatap muka di kelas. Jadi kalau kegiatan jimit kita sudah terjadwal misalnya dari jam 8 sampai jam 9. Jadi jam 8 kurang seperempat saya sudah masuk room, kemudian mengingatkan murid-murid untuk segera memasuki jimit. Kalau ketika kegiatan tatap muka, mereka sudah tahu jadwal masing-masing. Jadi kalau di kelas saya kegiatan tatap muka itu setiap hari Senin, dan hari Kamis. Untuk hari Rabu itu kegiatan PAI, kemudian hari Sabtu kegiatan PJOK. Jadi sudah ada jadwal tersendiri. Dan setelah ada kesepakatan kelas ini, mereka cenderung mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelas. Jadi misalnya kesepakatan, jadi bukan hanya tata tertib, ini adalah bentuk kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kita masuk jam 8, jadi jam 8 kita mulai. Ada ataupun tidak ada semua masuk kelas ataupun masih ada beberapa yang terlambat, jam 8 kita tetap mulai. Kalau jadwalnya nanti jam 10, ya jam 10 kita selesai. Jadi tidak mundur ataupun tidak maju. Jadi kita membiasakan untuk lebih disiplin waktu. Jam 8 mulai, kemudian jam 8 selesai. Terus kemudian melaksanakan tugas piket. Nah, ini ada beberapa kali saya temui siswa saya tidak melaksanakan tugas piket seperti yang dijadwalkan. Karena awal-awal kami jadwal kegiatan tatap muka masih beberapa berubah. Jadi mereka masih membiasakan, masih beradaptasi dengan jadwal yang baru. Tugas piket kami disesuaikan dengan kegiatan tatap muka, misalnya hari Senin dan Kamis. Dalam seminggu ada 2 kali tatap muka, berarti di kelas saya ada 2 kelompok piket, piketnya hari Senin dan piket hari Kamis. Nah, setelah jadwal tatap muka kami sudah tetap, mereka tidak bingung lagi, sudah melaksanakan tugas piketnya. Namun masih ada 1-2 siswa yang masih tidak mematuhi kesepakatan kelas kami. Selanjutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas sekolah sesuai waktu yang disepakati. Nah, ini ada beberapa kendala mengerjakan dan mengumpulkan tugas sekolah sesuai waktu yang disepakati. Kalau ketika tatap muka kita bisa langsung pada hari itu juga tugas dikumpulkan. Namun kalau kegiatan daring atau kegiatan tugas yang harus diselesaikan di rumah, ada beberapa siswa yang mengumpulkannya terlambat. Jadi kami koreksi dulu alasan apa yang mendukung kenapa mengumpulkan tugasnya terlambat. Kemudian dari alasan-alasan tersebut kita bisa membuat restitusi atau perbaikan kesalahan. Dari alasan-alasan yang dapat kita perbaiki. Selanjutnya, belajar sambil melihat film sebulan sekali. Jadi ini berawal dari kami membuat
semacam komunikasi di kelas antara guru dengan siswa. Kami merencanakan apa yang murid inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan di kelas. Biasanya siswa saya itu cenderung tidak mau berbicara, mereka lebih ke bahasa tulis. Maka saya sampaikan beberapa cari kertas, jadi setiap siswa menuliskan keinginan belajar yang seperti apa yang mereka inginkan. Ada yang ingin sambil melihat film ketika belajar, ada yang ingin belajar di luar kelas. Ada juga satu siswa saya yang menginginkan belajarnya setiap hari adalah matematika. Kemudian ada juga yang menginginkan belajarnya di sekolah terus setiap hari. Ada yang menginginkan belajarnya hanya tugas saja. Nah, dari beberapa pendapat siswa ini, kami komunikasikan baik dengan siswa maupun orang tua. Sehingga kesimpulan kami adalah belajar sambil melihat film namun hanya sebulan sekali, karena kalau setiap pertemuan kami sambil melihat film ada beberapa waktu yang habis sehingga tidak bisa menyampaikan beberapa materi pelajaran. Alternatifnya kami melihat film namun di dalam film itu ada suatu pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah ini kegiatan aksi nyata selanjutnya, melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kami tadi adalah mengucap salam ketika masuk ruangan, baik itu ruang kelas maupun ruang yang lain, ruang kelas ataupun ruang perpustakaan ataupun ruang laboratorium. Nah, ini sebenarnya ada sebuah video, namun tidak bisa kita tampilkan. Nanti pada akhir slide ini kami sampaikan sebuah video, baik itu video restitusi maupun video aksi nyata koneksi antar materi. Nah, ini contoh, harusnya ini bisa, tapi ternyata tidak bisa diputar. Ini menyapa guru dan teman. Di sebelah kiri ini adalah kegiatan menyapa guru. Kemarin saya sempat video ketika siswa menyapa guru, baik bertemu ketika di depan kelas maupun ketika istirahat. Kemudian yang ini, yang bagian kanan ini menyapa sesama teman. Jadi ketika bertemu, baik itu istirahat, ketika masuk, ketika di luar, ketika bertemu teman, baik kakak kelas maupun adik kelas, mereka saling menyapa. Selanjutnya adalah melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, ini kegiatan piket kelas. Kemudian selanjutnya adalah belajar melalui menonton film. Ini beberapa kegiatan di kelas. Ini menonton film, kami sudah dua kali menonton film. Yang pertama film, kemudian setelah menonton film, yang pertama itu setelah pembelajaran, refleksi melalui menonton film. Kemudian yang kedua, saya ambil alternatif dari film tersebut ada sebuah pembelajaran, kemudian siswa menceritakan pembelajaran apa yang dapat diambil dari film tersebut. Selanjutnya adalah praktik segitiga restitusi. Ini sesuai dengan materi guru penggerak yang kemarin, modul 1.4, koneksi antar materi, praktik segitiga restitusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa mengkomunikasikan dengan siswa agar siswa tersebut memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi kita tidak bisa menghukum. Jadi hukuman itu lebih cenderung membuat siswa biasanya jera pada 1 atau 2 kali kegiatan. Namun pada kegiatan yang lebih jangka panjang, mereka akan tetap melanggar. Nah, melalui praktik segitiga restitusi ini, kami harapkan ketika siswa melanggar peraturan, melanggar kesepakatan kelas, mereka memperbaiki sekaligus tidak melakukan hal yang sama pada
masa yang akan datang. Nah, demikian paparan aksi nyata pada modul 1.4. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menampilkan video, namun sebelumnya saya buka dulu, tadi sempat tidak bisa saya buka. Untuk aksi nyata budaya positif di kelas. Nah, sebentar. Saya buka dulu. Sudah terlihat belum ya? Kelihatan tapi belum semuanya itu, Mbak Ari. Ya, maksudnya masih layarnya masih hitam gitu. Oh gitu. Proses Ini ya. soalnya video. Oh video, nggih. Video. Coba di play Rian. Udah tak play tapi kok masih belum kelihatan. Oh iya kayaknya mungkin sinyal saya juga. Teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Tak kirim WA, terus nanti tolong di share, bisa nggak? Siapa yang bisa bantu? Mbak Rita bisa nggak? Gimana Mbak? Share video. Tak iya. WA bisa? Saya tak join pakai laptop dulu berarti. Oh, jenengan nggak pakai laptop? Betul, pakai HP ini. Teman-teman di sekolah ada yang pakai laptop nggak? Pak Ridwan bisa nggak? Pakai Share video. yang itu loh Bu Ari, pakai yang bawah itu loh, yang apa? Yang video. Tak kirim WA dulu ya. Nah, sambil menunggu video kita putar, ini sepertinya masalah sinyal. Saya sudah kirim video tapi ya. Itu yang present now. Terus baris ketiga itu kan ada your entire screen, terus window, terus bawahnya yang attach fast forward video and animation. Yang mana? Yang titik 3? Ya, sebelah tangan. Titik 3 diklik terus. Ya, ada tangan dah. Nah, itu ada kotak dah, itu dibuka present now. Enggak bisa, enggak ada. Bisa ya? Bisa. Present now dibuka.
Yang titik 3 kan? Terus ada panahnya itu loh. Temu lah. Ora ya sing endi. Videonya belum dikirim ke grup ya. Wes, tapi kan sinyale. Sudah dikirim ke grup? Udah. Oh, sudah. Oke, enggak buka ya. Naim bisa? Nah, ini loh. Ada suaranya ya? Pak Ridwan. Ulangi ya Bu Ari, ulangi. Diulangi, kita lihat dulu videonya. Nggak ada suaranya nggak apa-apa wes. Ada dua video ya yang Kak share di grup. Itu minta tolong diputar dua video itu. Setelah kita lihat videonya baru kita bahas sama-sama. Iya, makanya nggak ada suaranya. Nggak apa-apa wes, anu dilihat, lihat aja. Ini tahap perencanaan, nanti kami koordinasi dengan orang tua dan murid. Dan ini hasil kesepakatan kelas yang ditempel di kelas. Nah, ini video ketika melaksanakan kesepakatan kelas, yakni mengucap salam. Kemudian ini menyapa ketika bertemu guru maupun teman-teman. Dan ini melaksanakan piket kelas bersama sesuai jadwal yang disepakati. Ini kegiatan melalui menonton film setelah pembelajaran. Ya. Kemudian video yang kedua, ini video tentang restitusi atau perbaikan kesalahan. Pak Ridwan bisa share lagi yang video kedua yang restitusi ya. Udah terkirim belum? Belum mau dibuka. Itu ya Bu. Anu, muter-muter sinyalnya. Oke. Pembahasan dari kami, kita coba untuk bahas bersama bagaimana mengkondisikan siswa terbebani maupun diri maupun karakter yang dari Bapak Ibu guru, monggo apabila ada saran untuk pembelajaran kita bersama, monggo dari teman-teman CGP atau dari teman-teman dari sekolah SD 1 Cepogo Jajar silahkan. Atau tambahan monggo, atau mungkin berbagi praktik baik ketika di kelas
baik itu dari kelas rendah maupun kelas tinggi atau dari TK. Tadi sempat ada yang masuk Bu Mutrika, ini dari TK Aisyah Banguntapan, dari SD itu ada Kuning, Bu Sri Astuti, kemudian dari SMP ini dari SMP ITLHI, dari Mbak Rita Destiana. Kita bisa berbagi praktik baik ketika di kelas. Monggo. Dari Mbak Rita, ada yang disampaikan? Tentang budaya positif. Ini Mbak Ari mau tanya. Yeah. Ya, kalau misalkan kalau di SD gitu, kalau ada masalah ya terutama pandemi ini ya sebenarnya kan juga walaupun kemudian mayoritas anak-anak itu belajar di rumah gitu, mungkin tetap ada nggak gitu orang tua yang kemudian minta tolong sekolah untuk kemudian menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang dihadapi mungkin orang tua pada umumnya begitu, walaupun kemudian sebenarnya permasalahan itu tuh terjadi di rumah gitu bukan di sekolah, tapi kemudian minta tolong gitu ibaratnya untuk membantu menyelesaikan gitu, ada nggak Mbak? Misalkan. Oh iya tetap ada. Jadi misalnya ada orang tua anaknya ketika di rumah bangun pagi itu sulit sekali, atau misalnya untuk dibangunkan sholat subuh itu susah sekali. Jadi minta tolong gurunya yang di sekolah agar mengingatkan siswa untuk misalnya sholat tepat waktu atau bangunnya agar tidak kesiangan. Jadi memang ada beberapa wali yang meminta guru di sekolah, ini kan permasalahan di rumah, untuk bangun tidur agar tidak terlambat, kemudian sholatnya tepat waktu. Jadi beberapa memang meminta kepada guru di sekolah karena menurut orang tua anaknya itu lebih manut ketika dikandani sama gurunya, jadi dibilangi sama gurunya itu lebih manut daripada dengan ibunya sendiri. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi meminta tolong kepada guru yang di sekolah untuk mengkomunikasikan dengan anaknya. Jadi gitu Mbak Rita. Mungkin kalau di SMP IT itu model asrama ya Mbak Rita ya? Enggak gitu model, tapi ya sebenarnya ada juga sih, maksudnya ketika mungkin permasalahan itu datangnya dari rumah gitu, kemudian yang itu menyangkut beberapa siswa begitu, kok ini terjadi agak masif begitu, terus kemudian juga dulu waktu full daring begitu, tapi kalau minta tolong sekolah begitu, jadi nanti ada mungkin konseling dan sebagainya siswa. Kalau pas sudah masuk ini, anak-anak sudah balik ke asrama, ya jadi ini jadi ibaratnya kayak diambil alih begitu, dibantu sekolah karena ya memang mereka menghabiskan waktunya itu di sini. Gitu. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi perlunya komunikasi yang efektif antara guru dengan orang tua, karena yang kita hadapi itu anak-anak mereka. Jadi setelah itu menyangkut juga kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah menyangkut juga di sekolah. Jadi kita perlu koordinasi dengan wali murid atau orang tua dari siswa. Begitu ya. Ada lagi monggo Bapak Ibu, ada yang disampaikan? Mungkin pernah mengalami hal yang sama di kelas, ada permasalahan di kelas, kemudian diselesaikan bersama dengan orang tua atau hanya dengan siswa. Jika tidak ada, monggo Pak Ridwan kalau mau share video yang tadi, restitusi tadi. Jadi ini hanya contoh restitusi ketika saya terapkan di kelas 5, ada beberapa siswa yang tidak
mengikuti jadwal piketnya. Kemudian ada juga Daniel? yang oh ya sudah. Ya. Ini titik garis diskusi yang kita pahami. Dan segera tinggalkan dari segi garis diskusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini kasus yang pertama, murid kami tidak ikut piket. Jadi ketika selesai pembelajaran langsung pulang terlebih dahulu tanpa mengikuti jadwal piketnya. Yang pertama, praktiknya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini harusnya ada percakapan tapi tidak terdengar. Ini komunikasi dengan murid, kenapa dia melakukan hal seperti itu, kemudian menanyakan kesalahan tersebut apakah bisa diperbaiki, kemudian setelah itu apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kasus yang kedua, ini siswa ketika meminjam buku temannya, ketika dikembalikan itu banyak coretan. Jadi kemudian baiki melalui segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas guru, menanyakan tindakan yang dia lakukan, apakah sesuai atau tidak dengan kesepakatan kelas. Kemudian apakah itu merugikan teman yang lain. Kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang dia buat. Nah, kemudian setelah itu dia bertanggung jawab untuk menghapus coretan yang dia buat. Setelah itu dia meminta maaf kepada temannya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Sudah. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada kesimpulan hari ini. Sudah kelihatan ya. Jadi kesimpulan budaya positif untuk menjadikan kebiasaan positif di kelas menjadi sebuah budaya sekolah dan visi sekolah tentunya dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif yang digali dari asumsi dasar normatif, nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah, dan impian normatif kolektif warga sekolah. Jadi kita harus berkomunikasi baik dengan wali murid maupun dengan sekolah. Jadi ada tripusat pendidikan yang kita harus komunikasikan. Masing-masing guru dapat menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan di kelas masing-masing, kemudian yang baik dapat diadopsi dan diadaptasi menjadi praktik baik sekolah. Nah, dari hal tersebut kita dapat menggali nilai-nilai budaya positif dan kebiasaan positif apa yang menjadi budaya positif sekolah untuk kemudian dituangkan secara tertulis menjadi visi sekolah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama, khususnya saya sendiri. Semoga kita pada lain waktu dapat berbagi praktek baik yang kita lakukan di kelas kita untuk kita sampaikan kepada teman-teman guru lain. Nah, pada akhir kata, apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikar bisa di stop recordingnya. Pak? Waalaikumsalam, silakan masuk.